Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa hampa, sepi, kosong, seolah tidak ada satu pun yang tersisa di dalam dirimu? Tak ada semangat, tak ada arah, bahkan tak ada keinginan. Kau duduk diam, tak lagi ingin menjelaskan dirimu, bahkan tak tahu lagi harus menjelaskan apa. Semua terasa hilang. Tapi, justru disitulah awalnya. Tahukah kau bahwa kekosongan yang kau takuti itu bisa jadi bukan kehancuran, bisa jadi itu undangan suci yang hanya diberikan pada jiwa-jiwa yang disiapkan. Karena Allah tidak bersemayam di dalam keramaian ego, tapi di ruang sunyi batin yang lapang. Kita sering diajarkan untuk mengejar isi kepala, isi harta, isi pujian, isi rencana. Namun Allah justru memilih bersemayam dalam hati yang kosong dari selainnya. Dan yang paling dalam dari perjalanan makrifat, bukan saat kita penuh ilmu, tapi saat kita kosong dan tunduk. Dalam perjalanan kali ini, kita akan masuk ke dalam kedalaman yang tak terlihat, menelusuri hakikat kekosongan. Mengapa ia bukan kehampaan, melainkan undangan? Satu persatu akan kita bongkar. Kenapa Allah mencintai hati yang kosong? Kenapa sunyi bisa jadi jalan pulang? Dan bagaimana fana bukan akhir, tapi awal dari pertemuan? Jika engkau sedang berada di titik kosong itu, jangan buru-buru mengisinya. Tenanglah, mungkin itu bukan kehancuran, tapi pintu. Mari bersama-sama kita masuki ruang sunyi itu, dan mungkin di sana kita akan menemukannya. Selamat mengikuti perjalanan ini. Semoga ruhmu dibimbing olehnya. Kekosongan itu bukan kehilangan, tapi undangan. Dalam hidup ini, kita terlalu takut dengan kekosongan. Saat tidak ada yang bisa dipegang, tidak ada suara yang bisa didengar, dan tidak ada pencapaian yang bisa dibanggakan, kita merasa gagal. Padahal di sanalah undangan halus dari Allah disisipkan. Kosong bukan akhir. Kosong adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia yang terbatas. Kekosongan itu seperti hamparan langit malam yang tenang, tempat bintang-bintang ilahi mulai bermunculan. Banyak orang berusaha mengisi kekosongan dengan hal-hal duniawi. Mereka takut sepi, takut sunyi, takut sendiri. Tapi justru dalam keheningan itulah sesuatu yang agung sedang bergerak mendekat. Saat semua yang bising mundur, maka yang maha hadir sedang menyiapkan takhtanya dalam jiwamu. Allah tidak turun ke tempat yang penuh oleh keinginan dan kesombongan. Dia hadir dalam ruang yang hening, dalam relung hati yang menyerah total. Kekosongan adalah keadaan batin yang telah selesai dengan keinginan dunia. Tidak ada yang perlu diraih, tidak ada lagi yang ingin dimiliki. Di sana, hamba mulai beralih dari mengambil menjadi menerima. Inilah awal dari ilmu rasa yang sejati. Ketika logika tidak tahu lagi apa yang harus dipegang, maka hati mulai berjalan di lorong sunyi yang mengarah pada cahayanya. Kosong bukanlah hampa, ia adalah lapang yang dibersihkan oleh Allah sendiri. Segala kesibukan batinmu dicabut, bukan karena kau tak layak, tapi justru karena kau disiapkan. Kosong adalah bentuk rahmat, bukan siksaan. Ia bukan karena Allah menjauh, tetapi karena Dia sedang memindahkanmu ke tempat yang lebih dekat. Tapi jalan itu harus sunyi, tanpa beban, tanpa keakuan. Lihatlah para kekasih Allah, para wali dan para arif. Mereka lebih suka diam daripada berbicara, lebih suka menyepi daripada tampil, lebih suka kehilangan dunia daripada dipuji olehnya. Mengapa? Karena mereka tahu rumah Tuhan bukan di tengah pasar, tapi di padang kosong yang sepi dari kepentingan. Allah tidak tinggal di tempat yang penuh dengan egomu. Ia memilih tempat yang telah kosong dari semua selain Dia. Kekosongan itu seperti sajadah besar yang dibentangkan dalam hatimu. Di sana tidak ada suara, tidak ada ambisi, tidak ada bayang-bayang masa lalu dan harapan masa depan. Yang ada hanyalah saat ini, detik ini, saat Allah sedang menatapmu dari kedalaman rasa. Saat itulah kau akan tahu bahwa kekosongan adalah rumah yang dipilih Allah untuk bertemu dengan hambanya. Jangan takut kosong. Karena ketika tak ada lagi yang kau pegang, itulah saat tangan Tuhan mulai menggenggammu. Ketika suara-suara dalam kepalamu berhenti, maka suara lembutnya mulai terdengar. Kekosongan bukan tempat kesedihan. Ia adalah ruang kudus di mana engkau diajak pulang.
Ketika Allah menutup segalanya agar kau hanya melihat Dia, ada kalanya hidup terasa seperti ditutup dari segala arah. Pintu-pintu yang dulu terbuka kini tertutup rapat. Doa-doa yang dulu cepat terkabul, kini menggantung tanpa kabar. Hati bertanya-tanya, di mana Engkau, ya Allah? Tapi saat itu pula, ada rahasia besar yang sedang terjadi. Allah sedang menutup semua arah agar engkau tak punya pilihan selain memandang ke satu arah, kepadanya. Kekosongan itu bukan karena engkau ditinggal, justru karena engkau sedang dipilih. Ketika semua jalan dunia terlihat gelap dan semua suara manusia menjadi sunyi, jangan buru-buru menyangka itu hukuman. Itu bisa jadi tanda bahwa engkau sedang dipisahkan. Dipisahkan dari keramaian palsu, agar bisa masuk ke ruang sunyi yang hanya milik Allah. Saat Allah ingin menanamkan cahayanya ke dalam dada seseorang, maka terlebih dulu Dia membersihkan tanah hati itu. Dan pembersihan itu sering terasa seperti kehilangan segalanya. Orang-orang yang sibuk mengejar dunia tidak akan mengerti kenapa ada jiwa yang rela diam dalam sunyi. Bagi mereka, sunyi adalah siksaan. Tapi bagi hamba yang telah disentuh oleh nurnya, sunyi adalah tempat pertemuan. Allah tidak suka hadir di hati yang penuh sesak. Ia memilih yang telah dibersihkan dengan rasa sakit, air mata, dan kehilangan. Kosong bukan sekadar keadaan, ia adalah perjanjian baru antara engkau dan Dia. Lihatlah bagaimana Allah mendidik para nabi dan walinya. Semua mereka pernah melewati fase kekosongan. Nabi Musa ditinggalkan sendirian di padang pasir sebelum mendapat wahyu. Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira sebelum turunnya cahaya pertama. Kekosongan adalah syarat bagi turunnya wahyu, bagi datangnya nur, bagi lahirnya makrifat. Jika kau merasakannya sekarang, jangan panik. Itu artinya engkau sedang disiapkan. Kadang Allah membiarkan seseorang gagal di dunia, bukan karena dia benci, tapi karena dia cinta terlalu dalam. Dunia tak cukup untuk menampung cintanya kepada hamba pilihannya. Maka Dia kosongkan hidupnya, agar Dia bisa memenuhi seluruhnya dengan kehadirannya. Kekosongan bukan karena tidak ada yang mencintaimu, tapi karena hanya Dia yang ingin mencintaimu sepenuhnya, tanpa saingan. Hati yang telah dibiarkan kosong akan lebih mudah merasakan halusnya sentuhannya. Ia mulai peka, mulai halus, mulai mendengar yang tidak terdengar oleh orang lain. Suara hujan bisa terasa seperti zikir, embusan angin bisa terasa seperti belayan kasihnya. Bahkan keheningan malam menjadi percakapan yang paling indah antara engkau dan Dia. Ini hanya bisa terjadi jika hatimu telah kosong dari selain Dia. Maka jangan anggap kekosongan sebagai kutukan. Ia adalah proses, seperti tanah yang dibajak sebelum ditanami, seperti langit yang gelap sebelum fajar datang. Allah tahu apa yang Dia lakukan. Dan jika engkau bertahan dalam kekosongan itu, dengan sabar dan rasa percaya, engkau akan sampai pada satu titik, di mana yang dulu terasa kosong, kini terasa penuh oleh cahaya yang tak bisa dijelaskan. Sunyi adalah bahasa yang Allah paling mengerti. Ketika semua kata habis dan doa-doa hanya tinggal desahan napas, sesungguhnya saat itulah kau sedang berbicara paling jujur kepadanya. Banyak orang menyangka bahwa zikir itu harus terdengar dan doa itu harus terucap. Tapi para arif mengenal satu bahasa lain, sunyi. Bahasa yang tidak memakai huruf, tidak menggunakan suara, tapi justru itulah bahasa yang paling jernih dalam berhadapan dengan Sang Maha Mendengar. Dalam keheningan yang paling dalam, kau akan mulai merasakan sesuatu yang tak pernah bisa dipelajari dari kitab atau ceramah. Di sana tidak ada pengajaran yang formal. Yang berbicara adalah cahaya. Yang mengajarkan adalah nur. Yang menjawab pertanyaanmu bukan lagi logika, melainkan rasa yang ditanamkan langsung ke dalam lubuk hatimu. Maka jangan takut jika kau mendadak merasa tidak bisa berkata-kata. Itu bukan kehilangan. Itu adalah permulaan komunikasi yang lebih dalam. Allah mencintai batin yang tenang. Ia menyukai hamba yang tidak tergesa-gesa mencari makna, tapi mau duduk diam bersamanya dalam ketidaktahuan. Dunia telah menjadikan kita tergila-gila pada kecepatan dan keramaian. Tapi Allah tidak tergesa. Dia hadir dalam detak perlahan, dalam embusan napas yang sadar, dalam tangis yang tidak dikeluarkan, tapi ditahan dalam dada sebagai bentuk sujud. Jika engkau perhatikan, semua wahyu besar turun dalam sunyi.
Tak satu pun diturunkan dalam pasar atau arena ramai. Gua, padang, malam, hening, itulah lokasi kesukaannya. Karena sunyi adalah keadaan paling murni dari jiwa, tanpa topeng, tanpa pura-pura, tanpa sandiwara. Di sanalah Allah berbicara langsung pada fitrahmu yang terdalam. Maka jika engkau merasa dunia menjauh, jangan buru-buru mengeluh. Mungkin memang dunia harus diam dulu, agar langit bisa bicara. Kekosongan dan kesunyian tidak perlu diisi dengan hal-hal duniawi. Biarkan ia tetap kosong, biarkan ia tetap sunyi, karena disitulah engkau akan mulai mengenal sesuatu yang lebih hakiki. Engkau mulai mendengar detak hatimu yang sebenarnya adalah detak zikir. Engkau mulai melihat bahwa tubuhmu pun sedang bersujud, walau kau tidak sedang dalam salat. Semua itu tidak akan terasa jika dirimu masih ramai dengan hasrat. Orang-orang yang telah mencapai kedekatan dengan Allah tidak banyak bicara. Wajah mereka tenang, gerakan mereka perlahan. Mereka tidak terburu-buru memberi penilaian atau membanggakan ibadah. Karena mereka tahu, Allah tidak dilihat dari seberapa sering kau mengucap, tapi seberapa dalam kau diam. Diam karena sadar, diam karena paham, diam karena hatinya telah penuh oleh kehadirannya. Sunyi bukan kekurangan, ia adalah kelimpahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Jika kau bisa duduk sendirian selama berjam-jam tanpa merasa hampa, tapi justru merasa damai, itu tandanya Allah telah menanamkan sesuatu dalam batinmu. Sesuatu yang tak akan bisa dicuri siapapun. Maka peliharalah sunyi itu. Jangan buru-buru mengisinya dengan hiburan, biarkan Allah tinggal di sana selama yang Dia mau. Di balik kosong, ada kelimpahan yang tak terucap. Kita sering menyamakan kosong dengan tidak memiliki. Padahal dalam makrifat, kosong itu bukan ketiadaan, tapi pelimpahan dalam bentuk yang belum dikenal, akal biasa. Saat Allah mengosongkan batinmu, Dia tidak sedang mengambil apa-apa. Dia sedang membuka wadahmu agar cukup luas untuk menerima sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar nikmat dunia. Kosong bukan akhir, tapi ruang luas bagi kelimpahan yang akan turun dengan bentuk yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dicari. Ada kenikmatan batin yang tidak bisa dibandingkan dengan semua kesenangan dunia. Ia datang bukan dari pencapaian, bukan dari pujian, bukan dari kekayaan, tapi dari kesadaran bahwa dirimu sepenuhnya miliknya. Dalam kekosongan itu, hati seperti terlepas dari gravitasi dunia, tidak tertarik lagi pada sorotan, tidak terikat lagi pada pendapat manusia. Engkau merasa cukup meskipun tidak punya apa-apa. Engkau merasa bahagia padahal tidak ada alasan dunia yang menjelaskannya. Allah tidak menanamkan kedekatan dalam jiwa yang masih penuh dengan dunia. Ia memilih hati yang kosong sebab yang penuh tak bisa diisi lagi. Maka ketika engkau merasa seperti kehilangan segalanya, jangan buru-buru bersedih. Itu bisa jadi tanda bahwa jiwamu sedang dibersihkan agar pantas menerima bagian yang lebih luhur. Kadang kita mengira Allah menjauh, padahal sebenarnya Dia sedang membongkar dinding-dinding dalam batinmu yang terlalu sempit untuk kedatangannya. Jika engkau bisa duduk dalam diam tanpa merasa ingin melarikan diri, itu tanda batinmu mulai matang. Dan jika dalam diam itu hatimu mulai terasa hangat, walau tak tahu kenapa, maka bersyukurlah. Itu tandanya kelimpahannya sedang turun dalam bentuk nur. Nur tidak terlihat mata, ia hanya bisa dirasa oleh yang hatinya lapang, tidak tergesa, dan sudah tidak lagi mempersoalkan apa hasilnya. Nur itu tidak datang karena engkau mencarinya. Ia datang karena Allah mengizinkannya tinggal. Kekosongan bukan jeda, ia adalah bentuk kehadiran yang tak terlihat, seperti angin yang tak bisa ditangkap tapi memberi kesejukan. Seperti cahaya yang tak bisa disentuh tapi memberi penglihatan. Ketika Allah menghendaki hambanya tenggelam dalam cahayanya, maka yang pertama Dia lakukan adalah menjauhkan hamba itu dari semua yang menutupi kehalusan rasa. Maka jika engkau mendadak merasa tak ingin lagi bicara, tak ingin lagi mengejar apa-apa, jangan takut. Itu bukan putus asa, itu panggilan. Engkau tidak kehilangan apa-apa dalam kekosongan, selain kehilangan topeng dan peran palsumu. Yang hilang hanyalah kebisingan, bukan kedamaian. Yang pergi hanyalah bayangan, bukan cahaya. Maka diamlah di situ. Duduklah dalam sunyi yang tenang itu.
Jangan minta segera diisi. Biarkan Allah sendiri yang mengisi hatimu dengan apa yang Dia mau, dalam waktunya, dalam bentuknya, dalam iradahnya yang sempurna. Kelimpahan yang sejati tidak datang dalam bentuk uang atau jabatan. Ia datang dalam bentuk rasa cukup, rasa tenang, rasa disentuh, rasa dipilih. Dan rasa-rasa ini hanya bisa muncul ketika engkau telah rela hidup dalam kekosongan. Maka jangan minta segera keluar darinya. Justru bersyukurlah, karena itu pertanda bahwa hatimu sedang dijadikan tempat persinggahan cahayanya. Allah tidak tinggal di keramaian, tapi di ruang yang lapang. Manusia modern hidup dalam kebisingan tanpa henti. Pikiran selalu penuh, hati selalu sibuk. Ada saja yang harus dicapai, ditanggapi, dikhawatirkan. Dalam keramaian inilah kita sering kehilangan arah, kehilangan rasa, kehilangan Allah. Karena sejatinya Allah tidak menampakkan diri di tengah pikiran yang riuh dan hati yang berdesakan. Dia lebih senang hadir dalam ruang batin yang telah dikosongkan dari segala selainnya. Pernahkah engkau duduk sendiri tanpa gangguan dan merasakan damai yang muncul tiba-tiba? Tanpa sebab, tanpa tujuan. Itu bukan kosong biasa. Itu adalah ruang batinmu yang akhirnya berhasil membungkam dunia luar dan mulai mempersilakan Allah untuk tinggal. Bukan berarti Allah tidak ada sebelumnya, tapi Dia tidak akan disadari ketika engkau terlalu sibuk. Yang berubah bukan Allah, tapi kesadaranmu. Maka diam dan biarkan yang maha hadir dikenali dalam lapang hatimu. Kosong itu bukan sekadar tidak memiliki. Kosong adalah terbebas dari kepemilikan. Dari rasa memiliki amal, rasa memiliki kehendak, rasa memiliki hidup itu sendiri. Di sana engkau benar-benar telanjang di hadapannya. Tidak ada yang bisa ditunjukkan, tidak ada yang bisa dibanggakan. Justru di titik itulah Allah mulai mendekat. Sebab Dia hanya mencintai yang rendah hati, yang patah, yang tidak menganggap dirinya apa-apa. Dalam ruang batin yang lapang itu, Allah memperkenalkan dirinya dengan cara yang tidak bisa dipelajari. Bukan lewat kalimat panjang, tapi lewat perasaan yang tak punya nama. Lewat keheningan yang meneteskan air mata. Lewat kelegaan yang datang entah dari mana. Dan engkau tahu, itu bukan berasal dari dirimu. Itu bukan ciptaan pikiranmu. Itu adalah sentuhannya, kasih sayangnya yang datang tanpa alasan. Keramaian membuatmu sibuk dengan banyak arah. Tapi ruang lapang membawamu pada satu titik pusat, satu arah tunggal, Allah. Engkau tak lagi peduli siapa yang mendukung atau menolakmu. Karena semua itu menjadi suara samar di kejauhan. Yang nyata hanyalah Dia. Yang tinggal di dalammu hanyalah Dia. Dan yang layak kau tuju pun hanya Dia. Maka jangan isi kekosongan itu dengan apapun. Biarkan tetap lapang. Karena hanya di ruang yang lapang itulah Allah senang tinggal. Jangan berpikir bahwa kau harus menjadi sesuatu terlebih dahulu agar Allah hadir. Justru ketika kau merasa bukan siapa-siapa, saat itulah Allah berkenan menunjukkan bahwa Dia segalanya. Saat semua identitasmu jatuh satu persatu dan engkau merasa tidak tahu harus kemana, maka sebenarnya engkau sudah dekat. Karena Allah selalu berdiri di antara kerapuhanmu. Dia tidak menunggu engkau kuat. Dia hadir dalam kelemahanmu yang paling jujur. Ruang batin yang lapang adalah tempat paling suci dalam hidup seorang hamba. Bukan karena ia dibangun oleh amalan tertentu, tapi karena ia telah dikosongkan dari segala selain Allah. Maka jika sekarang engkau merasa sunyi, kosong, dan hampa, jangan buru-buru mengisinya dengan kesibukan dunia. Duduklah dalam ruang itu, diamlah di sana. Karena bisa jadi itu adalah rumah kecil yang sedang disiapkannya dalam hatimu agar Dia sendiri bisa tinggal. Kosongkan dirimu, maka Allah yang akan mengisi. Ada satu hukum halus dalam perjalanan makrifat. Selama engkau masih merasa penuh, Allah tidak akan menambahkan apapun. Bukan karena Dia kikir, tapi karena tempatmu belum siap menerima. Hanya hati yang telah kosong, bersih dari pamrih, dan lepas dari rasa memiliki yang dapat dijadikan bejana olehnya. Maka dalam ilmu rasa, kekosongan bukan kelemahan, melainkan kekuatan tersembunyi. Ia adalah pintu tak terlihat menuju pertemuan yang suci. Bayangkan dirimu seperti cangkir kecil,
Selama masih penuh dengan air kotor dari dunia, ambisi, hasrat, marah, kecewa, iri, sombong, bagaimana mungkin engkau bisa menerima embun jernih dari langit? Maka Allah akan mengosongkan dirimu terlebih dahulu. Mungkin lewat kehilangan, mungkin lewat kegagalan, mungkin lewat rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan. Tapi itu semua bukan tanpa maksud. Itu caranya membersihkan wadahmu agar bisa memuat cahayanya yang halus. Kosongkan dirimu dari harapan-harapan yang terlalu duniawi. Kosongkan dari keinginan untuk tampil, diakui, dipuji. Bahkan kosongkan dari rasa ingin jadi wali, ingin mencapai makam tinggi. Karena semua itu adalah jebakan. Kekosongan yang benar adalah saat engkau bahkan lupa sedang berjalan. Tidak ingat sedang mencapai apa. Tidak lagi menghitung amal, yang tinggal hanya rasa tunduk, rasa cukup, dan rasa cinta yang tak meminta imbalan. Saat dirimu mulai kosong, kau akan melihat sesuatu yang baru. Bukan lewat mata, tapi lewat rasa. Alam semesta mulai berbicara padamu. Angin, daun, hujan, diamnya malam, semuanya menjadi bahasa. Allah mengajarimu dengan caranya sendiri. Tanpa suara, tanpa huruf. Tapi hati kecilmu mulai mengerti dan jiwamu mulai dipenuhi oleh makna-makna yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Ini bukan ilmu dari guru dunia, tapi limpahan dari Sang Maha Guru. Jangan takut jika hidupmu terasa tidak punya arah. Mungkin justru itu yang Allah mau. Dia tak ingin engkau sibuk dengan rencana-rencanamu. Dia ingin kau hanya menoleh kepadanya dan menunggu dengan sabar. Kosongkan pikiranmu dari cara-cara logika, karena dia punya cara di luar pemahamanmu. Mungkin justru dalam diam, dalam sabar, dalam ketak mengertianmu itu, Allah sedang menanam sesuatu yang akan mekar pada waktunya. Hati yang telah kosong adalah seperti tanah gembur yang siap ditanami. Ia tidak keras, ia tidak menolak, ia tidak memilih-milih benih. Ia hanya diam, pasrah, menerima apapun yang ditanamkan olehnya. Dan engkau tak perlu tahu benih apa yang ditanam. Cukup rawat keheningan itu. Cukup sirami dengan zikir dalam hati. Cukup biarkan ruang batinmu tetap terbuka tanpa tergesa meminta hasil. Karena yang datang dari Allah selalu tiba tepat waktu. Inilah rahasia besar dari kekosongan. Ia bukan kehampaan, tapi ruang bagi kelimpahan. Ia bukan akhir, tapi awal dari segalanya. Maka kosongkanlah dirimu, wahai jiwa yang sedang mencari. Jangan isi dengan keinginan-keinginan yang dangkal. Biarkan Allah sendiri yang datang, yang mengisi, yang menyentuhmu dengan kasih-Nya yang tak terkatakan. Dan saat itu terjadi, kau tak akan pernah ingin kembali ke dunia yang bising itu lagi. Ketika kosong menjadi pintu bagi tajalli, dalam sunyi yang paling dalam, saat semua harapan dunia telah luruh, ketika engkau tak lagi mencari, disitulah cahaya ilahi mulai menyingkapkan dirinya. Inilah yang disebut tajalli, penampakan sifat-sifat Allah dalam ruang batin seorang hamba. Tapi tajalli tidak mungkin terjadi pada hati yang masih penuh oleh selain Dia. Maka kekosongan bukan sekadar kondisi, ia adalah pintu, ia adalah syarat. Tajalli bukan penglihatan fisik, ia bukan mimpi. Ia bukan penglihatan batin yang bisa dibanggakan. Ia adalah kesadaran mendalam bahwa Allah begitu dekat, hadir, nyata, dan mengalir dalam segala sesuatu. Tapi untuk bisa menyadarinya, engkau harus benar-benar berhenti melihat pada dirimu sendiri. Karena tajalli tidak hadir di hadapan ego. Ia hanya datang pada jiwa yang telah melepaskan segala bentuk kepemilikan, termasuk rasa memiliki cahaya itu sendiri. Kosong berarti tidak membawa apa-apa, tidak membawa nama, tidak membawa amal, tidak membawa status, bahkan tidak membawa pertanyaan. Karena dalam tajalli, tidak ada lagi aku yang bertanya atau dia yang menjawab. Yang ada hanyalah keberadaan tunggal yang menyinari tanpa kata. Maka kekosongan bukanlah sepi, ia adalah kesiapan. Ia adalah tempat di mana cahaya Allah turun tanpa diminta. Jiwa yang kosong akan mulai melihat bahwa segala sesuatu di sekitarnya hanyalah pantulan dari Dia. Pohon bukan sekadar pohon. Angin bukan sekadar udara. Diam bukan sekadar hening. Semua menjadi cermin. Dan dalam setiap cermin itu,
engkau mulai menyadari satu hal. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Tajalli bukan sesuatu yang menggemparkan, tapi justru menenangkan. Bukan membuatmu merasa besar, tapi membuatmu lenyap. Kekosongan mematikan segala tuntutan spiritual yang selama ini disangka bagian dari ibadah. Engkau tidak lagi mengejar makam, tidak lagi ingin merasakan apa-apa. Karena kau sadar, yang mengejar dan yang dikejar itu sebenarnya ilusi. Yang sejati hanyalah Allah. Dan bila Dia berkenan menampakkan dirinya dalam rasa batinmu, maka itu semata karena karunia, bukan karena usahamu. Kekosongan membawamu pada kepasrahan mutlak. Tajalli adalah ketika engkau tidak lagi membutuhkan pembuktian tentang keberadaan Allah. Karena Dia menjadi begitu nyata, lebih nyata dari napasmu sendiri, engkau tidak lagi perlu penjelasan. Karena kehadirannya dirasa dalam diam, dalam pandangan, dalam air mata yang tiba-tiba menetes tanpa sebab. Engkau tahu, tanpa tahu bagaimana kau tahu. Ini bukan karena pintar, tapi karena Allah sendiri yang berkenan memperkenalkan dirinya melalui rahasia kekosongan itu. Maka jangan menghindar dari kekosongan, jangan mengisinya dengan hiburan. Biarkan ia tetap kosong, karena bisa jadi itu adalah ruang yang telah disucikan olehnya, agar Dia sendiri berkenan turun menampakkan tajallinya. Dan saat itu terjadi, engkau tidak akan bisa berkata apa-apa, karena tak ada lagi kata. Hanya diam, hanya rasa, hanya Allah. Tidak semua kosong itu gelap. Ada kosong yang penuh cahaya. Banyak orang mengira kekosongan batin itu pertanda sedang jauh dari Allah. Mereka takut jika tidak merasa apa-apa, jika zikir tidak membangkitkan getaran, jika salat terasa sunyi. Tapi di balik kekosongan itu bisa jadi justru ada cahaya yang sedang bekerja dalam senyap. Karena tidak semua kosong itu gelap. Ada kekosongan yang justru dipenuhi cahaya. Cahaya yang tidak menyala di mata, tapi mengendap di hati. Cahaya itu tidak memekik seperti kegembiraan dunia. Ia tenang, halus, hampir tidak terasa. Ia seperti udara yang kau hirup tanpa sadar. Seperti pelukan hangat yang tak berbentuk. Tapi perlahan-lahan kau mulai merasakan kedamaian yang tidak berasal dari luar. Tidak butuh alasan, tidak butuh pemicu. Kedamaian itu muncul dari dalam. Dari kekosongan yang telah Allah isi dengan kehadirannya. Tanpa suara, tanpa getaran, hanya rasa tahu bahwa Dia dekat. Seringkali, kekosongan batin adalah proses peralihan. Dari rasa ke bentuk yang lebih halus. Dari pengalaman batin yang kasar, menuju sesuatu yang lebih lembut. Allah sedang mengajarkanmu sesuatu yang baru. Dan seperti anak kecil yang harus melepaskan mainan lamanya untuk bisa memegang sesuatu yang lebih bernilai, kau pun harus merelakan semua bentuk rasa lama yang pernah membuatmu terharu agar siap menerima bentuk rasa yang tidak bisa dijelaskan lagi. Ketika engkau tidak merasakan apapun, bukan berarti Allah tidak hadir. Justru mungkin Dia sedang mendidikmu agar tidak lagi tergantung pada rasa, karena rasa bisa menipu. Tapi keyakinan yang dalam tidak membutuhkan rasa. Ia hanya butuh satu, keheningan batin yang pasrah. Dan kekosongan adalah cara Allah memindahkanmu dari rasa ke yakin, dari zikir lisan ke zikir ruh, dari penghayatan ke penyaksian. Ada kosong yang menyesakkan, itu kosong karena dunia. Tapi ada kosong yang menenangkan, itu kosong karena Allah. Yang satu menjerumuskan, yang satu mengangkat. Maka kenalilah jenis kekosongan yang kau alami. Jika kosongmu membawa tenang, membawa sabar, membawa keengganan mengejar dunia, itu tandanya Allah sedang mendidikmu dalam ruang tersembunyinya. Bersabarlah di sana. Jangan terburu-buru keluar hanya karena ingin kembali merasakan. Cahaya tidak selalu datang dalam bentuk ledakan rasa. Kadang ia datang seperti kabut tipis di pagi hari. Tidak mengagetkan, tidak membuat kagum, tapi menyelimuti seluruh jiwamu dalam keheningan. Itulah bentuk tajalli yang paling tinggi, yang tidak lagi dirasakan, tapi menyatu. Engkau menjadi diam, menjadi cukup, menjadi tidak ingin menjelaskan apa-apa pada siapapun. Karena semua sudah jelas, tanpa harus dijelaskan. Maka saat kekosongan datang, jangan panik.
Jangan mencurigainya sebagai keterasingan. Justru mungkin itu adalah bentuk tertinggi dari penyatuan. Ketika Allah menyatu begitu halus, hingga engkau tidak lagi merasakannya sebagai sesuatu. Ia menjadi dirimu, menjadi batinmu, menjadi diam yang ada dalam dadamu. Dan disitulah engkau tak butuh lagi tanda-tanda. Karena yang ada hanyalah Dia yang tinggal dalam kekosongan yang terang. Saat segalanya menjauh, Allah mendekat. Ada masa di mana hidup terasa sepi, bukan hanya dari suara, tapi dari arah. Semua hal yang dulunya akrab kini terasa asing. Teman-teman yang dahulu hangat, kini menjauh. Rutinitas yang dulu memberi rasa aman, sekarang seperti tak bermakna. Seolah-olah semua pintu sengaja ditutup, tapi justru saat itulah Allah sedang membuka jalannya. Di balik segala yang menjauh, ada Dia yang sedang mendekat, menyingkirkan segala yang menghalangi agar hambanya bisa kembali menoleh kepadanya dengan jujur. Kekosongan itu bukan kehampaan tanpa maksud. Ia adalah panggilan lembut agar manusia berhenti, lalu mendengarkan suara yang selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk dunia. Di ruang itu, ada kesempatan untuk merasakan kehadirannya tanpa perantara, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Kosong bukan berarti hampa, tapi ruang yang sengaja dibiarkan lapang agar Allah bisa hadir sepenuhnya. Ketika dunia menjauh, banyak yang merasa tersesat. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah Allah sedang menyiapkan ruang suci di dalam diri. Hati manusia terlalu sempit ketika masih dipenuhi dengan ambisi, keinginan, dan keterikatan. Maka Allah pun membersihkan satu persatu, melalui rasa sepi, melalui rasa tidak punya, agar hati menjadi tempat yang layak baginya untuk menetap. Sebab Dia tidak tinggal di tempat yang penuh dengan berhala dunia. Dalam kekosongan itu, manusia mulai menangis, bukan karena sedih, tapi karena rasa rindu yang muncul tiba-tiba. Rindu akan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Sebuah kerinduan yang tak mungkin berasal dari dunia ini. Dan perlahan, seseorang mulai paham bahwa itu adalah panggilan dari Tuhannya. Saat semuanya menjauh, Allah tak pernah pergi. Ia hanya menanti di balik kekosongan itu. Sebagian orang mencoba mengisi kekosongan dengan berbagai cara, sibuk lagi, berlari lagi, mencari lagi. Tapi yang terasa justru semakin jauh. Karena yang dibutuhkan bukan lagi keramaian baru, melainkan keberanian untuk diam, untuk menerima kekosongan itu sebagai ruang sakral yang telah disiapkan oleh Allah. Dalam diam itu akan lahir satu kesadaran, bahwa Allah tak pernah meninggalkan, hanya menunggu kita tenang agar bisa ditemukan. Betapa banyak manusia yang baru menemukan Allah justru ketika tak lagi punya siapa-siapa. Betapa banyak yang menemukan makna hidup justru saat kehilangan segalanya. Allah adalah sang pemilik segala, dan Dia akan mengambil semuanya agar manusia hanya menghadap kepadanya. Maka janganlah takut saat segalanya terasa menjauh, sebab mungkin itulah saat terdekatmu dengan Sang Pencipta. Kosong bukan akhir, tapi awal dari sebuah perjumpaan. Saat semua hal yang biasa menenangkan telah lenyap, maka satu-satunya ketenangan yang tersisa hanyalah Dia. Maka biarkan kekosongan itu menjadi taman tempat Allah menetap dalam hati. Di sanalah letak kemuliaan sejati, bukan saat ramai manusia, tapi saat Allah tinggal di dalam sepi. Sunyi adalah gerbang keintiman ilahi. Di ujung segala pencarian, manusia kembali menemukan bahwa yang paling hakiki bukanlah suara, tapi keheningan. Disitulah ruh bergetar halus, menyentuh rahasia-rahasia yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Sunyi bukan kehampaan, tapi kelapangan tempat Allah menyentuh jiwa dengan kelembutan yang tak terdengar. Orang yang betul-betul tenggelam dalam sunyi akan tahu bahwa suara paling jelas justru lahir dari diam yang dalam. Allah suka tinggal di ruang yang seperti itu, yang tak dipenuhi ego, tak dipenuhi ambisi, dan tak dipenuhi keramaian hasrat. Orang yang tak takut kosong adalah orang yang mulai didewasakan olehnya. Mereka tidak lagi mencari pengisi, tapi membuka diri sebagai wadah. Mereka tidak sibuk mengejar penghiburan dunia, tapi rela ditelanjangi dari segala yang fana agar bisa dipakaikan cahaya. Kekosongan yang sejati adalah ruang suci yang tidak bisa didatangi kecuali dengan ketulusan yang murni. Di situ doa tidak perlu diucapkan, sebab batin yang hening sudah cukup menjadi bahasa yang difahaminya. Dalam sunyi yang diterima dengan ikhlas,
manusia tidak merasa ditinggal. Justru sebaliknya, disitulah kehadiran Allah paling dekat. Hanya mereka yang hatinya tidak gaduh, yang bisa mendengarkan isyarat halus darinya. Sebab Allah tidak menyapa lewat kebisingan luar, tapi lewat desir halus yang menyentuh sisi paling dalam dari rasa. Maka siapapun yang merasa sepi, jangan segera ingin mengisinya. Karena bisa jadi sepi itulah tempat Allah sedang ingin menetap. Ketika seseorang mulai merasa nyaman dengan kosongnya diri, dengan sepinya ruang batin, dan tidak lagi ingin mengisinya dengan apapun kecuali dia saat itu sebenarnya ia sedang dipersiapkan untuk makam yang lebih tinggi. Allah tidak akan menitipkan rahasianya kepada hati yang penuh hiruk-pikuk. Maka Allah membersihkan dulu ruang itu, mencabut satu persatu apa yang tidak layak baginya. Kadang terasa sakit, tapi itulah kasih sayangnya. Kosong bukan akhir, tapi awal dari kelahiran baru. Sebagaimana rahim yang kosong sebelum kehadiran janin, begitulah batin yang sunyi adalah tempat kelahiran makna-makna baru dari langit. Jangan takut pada sunyi, karena dari situlah hikmah turun, dan dari situlah sabdanya mengetuk nurani. Mereka yang mampu bertahan di kekosongan adalah mereka yang akan menyambut kedatangannya tanpa kebingungan. Dan jika kau terus melangkah, menyelami sunyi dengan kerendahan hati, maka di titik terdalam dari kekosongan itu, kau tidak akan merasa hampa. Kau akan mendapati dirimu penuh oleh kehadiran yang lembut dan agung. Allah tidak pernah jauh, Ia hanya menunggu ruang. Dan ruang itu hanya tersedia dalam kekosongan yang tulus. Menjadi rumah bagi cahayanya. Tak semua kekosongan adalah kehancuran. Dalam jalan makrifat, kekosongan adalah undangan. Allah ingin tinggal di dalam hati yang tidak dipenuhi apa-apa selain Dia. Maka bila hidupmu sedang kosong, jangan buru-buru mengisinya dengan suara-suara dunia. Duduklah sejenak, biarkan ruang itu menjadi rumah baginya. Karena sesungguhnya cahaya tidak butuh suara untuk masuk. Ia hanya butuh pintu yang terbuka dan ruang yang lapang. Itulah dirimu jika kau rela kosong deminya.